Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu, hari Ahad, 14 Desember 2025, bertepatan dengan 23 dari Jumada al-Akhirah 1447 Hijriah. Maka ba'dal asr kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Ad-Durar al-Bahiyah karya Asy-Syaukani. Maka beliau menyebutkan wasiyami Sya'ban. Maka dari kumpulan puasa yang sunnah adalah puasa bulan Sya'ban. Dan pendalilannya barakallahu fikum untuk puasa ini di hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah. Di saat ditanya bagaimana dulu Nabi Muhammad puasa, kana yasumu hatta naqul la yuftir. Maka Nabi puasa terutama di bulan Sya'ban, puasa terus seakan-akan dia tidak berbuka. Dan di bulan-bulan yang lain berbuka seakan-akan satu bulan itu tidak puasa. Dan disebutkan lam arahu fi syahrin aktsar siyaman minhu fi Sya'ban. Ini pengakuan Aisyah seperti para sahabat yang lain, bahwa aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa selain dari Ramadan puasa yang banyak, hampir satu bulan, kecuali di bulan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban Nabi melaksanakan sholat yang banyak, seakan-akan hampir satu bulan, namun tidak seperti itu. Maka disebutkan kana yasumu Sya'ban kullahu illa qalilan, bahwa Nabi puasa di bulan Sya'ban seakan-akan hampir puasa semuanya, yang ditinggalkan hanya sedikit. Wallahu a'lam, mungkin 20 hari atau 20 lebih. Yang jelas tidak penuh puasa satu bulan seperti Ramadan. Maka dari sini barang siapa yang berniat puasa Sya'ban, sengaja di bulan Sya'ban berpuasa, mana dalilnya? Boleh melaksanakan dalilnya hadis Aisyah tadi. Dan bahkan diriwayatkan hadis yang muttafaqun alaih juga dari Ibni Abbas. Di sini dinafikan bahwa Nabi tidak puasa sepenuh bulan seperti bulan Ramadan. Maka di hadis Ibni Abbas disebutkan bahwa masoman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syahron kamilan qat ghairu Ramadan. Maka tidaklah Nabi Muhammad berpuasa sedikit pun kecuali di bulan Ramadan. Adapun di bulan Sya'ban maka Nabi tidak berpuasa semuanya. Maka di sini penafian dari Ibni Abbas, masoman Nabi syahron kamilan qat ghairu Ramadan, bahwa Nabi tidak melaksanakan satu bulan penuh puasa Sya'ban seperti bulan Ramadan yang memang wajib. Puasa Sya'ban sunnah. Namun barang siapa yang ingin berpuasa, maka ada dalilnya. Ini dia dalilnya, hadis Aisyah dan hadis Ibni Abbas, bahwa Nabi puasa di bulan Sya'ban banyak berpuasa, namun tidak lengkap satu bulan, kecuali bulan Ramadan yang memang wajib syahrul Ramadan, puasa satu bulan. Kemudian barang siapa tadi yang berniat di bulan Sya'ban berpuasa dan berpuasa setiap hari, kita katakan kamu mengikuti sunnah Nabi dengan catatan jangan satu bulan penuh, karena dulu Nabi tidak melaksanakan satu bulan penuh. Kemudian jika ditanya apa sih keutamaannya, apakah ada keutamaannya? Jawabnya na'am, ada keutamaan dari
puasa di bulan Sya'ban, meskipun dia puasa 10 hari, meskipun dia puasa 15 hari, 20 hari, yang jelas tidak puasa selama 1 bulan penuh seperti sunnahnya Nabi. Maka apa dari keutamaannya telah dikeluarkan oleh Imam An-Nasai di Sunan Al-Kubra dan Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abdurrahman ibnu Mahdi, dan dia imam, dari Thabit ibnu Qais Abu Ghusn, dan dia Abu Ghusn Thabit ibnu Qais, dihasankan para ulama seperti An-Nasai dan juga Yahya ibnu Ma'in, Ibnu Adi, dan Abu Daud As-Sijistani, dan disikohkan oleh Imam Ahmad. Dan begitu pun diriwayatkan dari Abu Ghusn an Kaisan Abi Sa'id. Maka Abi Sa'id Al-Makburi namanya Kaisan, dia disikohkan oleh para ulama seperti An-Nasai dan Al-Waqidi. Maka kalau begitu sanad ini sanad yang hasan wallahu a'lam, dan telah dihasankan oleh Syekh Al-Albani di Sahih An-Nasai. Dan lafadznya bagaimana? Sahabatnya siapa? Dari Usamah ibnu Zaid. Maka aku bertanya, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahri min syuhur ma tasumu min Sya'ban. Maka wahai Rasulullah, aku melihat kamu berbeda puasanya di bulan-bulan yang lain kecuali Sya'ban. Maka kamu berpuasa seakan-akan terus menerus. Maka dijawab oleh Nabi, dalika syahrun yaf'alun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Maka bulan Sya'ban bulan yang banyak lalai manusia antara Rajab dengan Ramadan. Wa huwa syahrun, ini poin pendalilannya, wa huwa syahrun, dan dia bulan turfa'u fihil a'mal ilallahi ila rabbil alamin. Dan bulan itu amal-amal diangkat kepada Allah. Fa ahabbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Maka aku menginginkan di saat Allah mengangkat amal-amalku, maka aku dalam keadaan berpuasa. Maka hadis ini tadi hadis yang apa? Hasan, dikarenakan Abu Ghusn, yang mana dia adalah Thabit ibnu Qais, hasanul hadis. Maka faidah dari hadis ini yang terakhir, pertama, pendalilan barang siapa yang ingin melaksanakan puasa sunnah dari bulan Sya'ban, ada dalilnya dan bahkan ada keutamaannya. Apa itu? Diangkat amal-amal Bani Adam di bulan Sya'ban. Pertanyaan di sini, kan diangkat itu di hari Senin dan Kamis. Maka kita jawab, banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang diangkat amal. Maka telah kita lewati di pelajaran yang lalu, puasa Senin dan Kamis, bahwa dikatakan di hadis Abi Hurairah, kenapa engkau wahai Rasulullah puasa di hari Senin dan Kamis? Karena diangkat amal-amal dalam 1 pekan 2 hari. Lalu di sini diangkat 1 bulan. Maka jawabnya, wallahu a'lam, dan ini ucapan para ulama, diangkat amal bermacam-macam. Pertama, amalan sepekan. Jadi kita melaksanakan setiap hari sholat 5 waktu berjamaah, kemudian sekarang menuntut ilmu, kemudian murajaah Al-Quran, kemudian melaksanakan amal-amal baik, puasa, memberikan rizki kepada orang lain, bersedekah dan seterusnya. Itu diangkat amalan-amalan kepada Allah jika dihitung dalam 1 pekan, maka 2 hari. Amalan Ahad, amalan misalnya hari Jumat dan Sabtu dan Ahad, itu diberikan kepada Allah, diangkat di Senin hari. Dan amalan Selasa, Rabu, 2 hari ini diangkat di hari Kamis. Itu dalam sepekan. Maka tidak berbenturan dengan hadis ini.
Maka di hadis ini disebutkan oleh Nabi bahwa di bulan itu diangkat amalan. Maka di sini disebutkan oleh Nabi dalam 1 tahun diangkat 1 bulan amalan kepada Allah, yakni bulan Sya'ban. Maka di sini disebutkan di hadis yang hasan ini, wa huwa syahrun, bahwa bulan Sya'ban itu keutamaannya dia 1 bulan penuh, yang mana amal-amal diangkat kepada Allah. Maka Nabi kenapa berpuasa seakan-akan 1 bulan? Tetapi tentunya kurang seperti di hadis Ibni Abbas tadi, dan berkata Aisyah, syahron ila qalilan, seakan-akan Nabi berpuasa 1 bulan kecuali beberapa hari saja dia berbuka. Kenapa? Karena dia ingin bulan Ramadan, bulan Sya'ban itu puasa. Agar apa? Agar mungkin di bulan itu, wallahu alam, di pertengahan bulan, di akhir bulan, di awal bulan Sya'ban, amal-amal diangkat. Maka Nabi berpuasa hampir 1 bulan penuh, agar pada hari-hari itu dalam sebulan Allah mengangkat amalnya. Sedang apa? Muhammad sedang puasa. Allah mengangkat amalnya di hari berikutnya. Sedang apa? Muhammad sedang puasa. Subhanallah. Maka ini keutamaan dari hadis yang kita berikan.